Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi podcast On TV di MTV Semarang kembali hadir menjumpai Anda. Dan acara ini bisa disimak nanti di akun YouTube officialnya IMTV. Pun demikian di TV IMTV digitalnya, di TV di rumah-rumah penduduk yang sudah beralih ke digital. Insya Allah bisa menangkap siaran kami. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menghadirkan narasumber yang boleh dibilang adalah sebagai penerus tonggak perjuangan bangsa. Bahasanya keren ya, penerus tonggak perjuangan bangsa. Tapi itu pun harus mulai proses yang tentu tidak mudah, harus melalui proses belajar, berkreasi, berkarya, dan lain sebagainya. Dan langsung saja siapa dia, atau siapakah generasi muda yang satu ini. Yang jelas dia ini akan menyelenggarakan sebuah acara yang tentunya cukup important, ya, cukup penting. Nah, langsung saja saya kenalkan. Selamat sore, Mbak. Sore, Mas. Geneva. Iya, benar. Geneva Meska. Iya, betul. Pemirsa mungkin belum tahu Mbak Geneva Meska. Saya panggil Geneva aja ya. Iya, boleh. Ini hadir sebagai panitia apa? Dari mana? Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Pak Agung. Teman-teman juga, perkenalkan nama aku Geneva Maiska Kristiono, biasa dipanggil Geneva, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2021 Pak, jadi baru masuk tahun lalu. Ya. Kebetulan hari ini aku sebagai ketua pelaksana yang langsung dari acara Pekan Progresif 2022. Pekan Progresif? Ya. Bisa dijelaskan, ini sebuah makanan atau sebuah acara apa ya, Pekan Progresif ini? Oke, jadi kalau misalnya berbicara soal Pekan Progresif itu acara tahunan biasanya Pak. Itu diselenggarakan dari tahun ke tahun sama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. FHUNDIP? Betul. Okay. Biasanya acara ini itu rangkaian kegiatannya selalu pasti ada konferensi hukum dan juga seminar nasional. Konferensi hukum dan seminar nasional. Seminar nasional itu acara puncaknya. Konferensi hukum berarti seperti apa? Bisa digambarkan? Oke, kalau misalkan aku bisa gambarin sedikit tentang konferensi hukumnya, tahun ini tuh kita nyelenggarain dari tanggal 8 sampai tanggal 11, kira-kira rangkaian. November? Iya, betul. Bulan depan kira-kira rangkaiannya seperti itu. Itu tuh jadi kami membuat suatu wadah diskusi biar mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai daerah itu bisa nyatu, terus turut mendiskusikan isu yang sedang hangat dibicarakan gitu, Pak. Apa yang sedang hangat? Kalau tahun ini kita ngangkat tentang isu masyarakat adat. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian tadi ada seminar nasional. Nah, ini seperti apa? Siapa narasumbernya? Oke, sebenarnya kalau untuk narasumbernya kita belum bisa. Masih keep ya? Masih di keep. Tapi yang bisa aku bilang, jadi seminar nasional ini harapannya itu bisa menjembatani antara mahasiswa, masyarakat luas, pemerintah, dan juga akademisi. Jadi nanti di seminar nasional ini kita bersatu lah gitu. Apa pentingnya mahasiswa hukum dimanapun berada mengikuti seminar ini? Seminar ini tuh sebenarnya sebagai bentuk tindak lanjuti juga dari konferensi hukumnya gitu. Jadi dari konferensi hukum kita dapat sebuah satu tema berarti ya? Masih satu tema. Itu kita dapat sebuah namanya poin-poin rekomendasi. Jadi hasil-hasil diskusi itu nanti bentuk implementasinya itu di seminar nasional. Jadi kita sampaikan hari ini keresahan mahasiswa, keresahan dari akademisi itu seperti ini. Dan ada pemerintahnya langsung kan, nanti juga bakal ada DPRI. Nanti DPR RI? Iya, DPR RI. Sudah ada bocoran? Belum? Iya, itu bocorannya sih Pak, DPR RI salah satunya. Siapakah dia? Nanti ada dari komisi yang membidangi hukum. Iya, membidangi hukum. Komisi 3 ya berarti. Oke. Baik, kemudian kita balik lagi soal konferensi hukum. Iya. Kenapa memilih konferensi hukum yang bertemakan tentang hukum adat? Apa urgensinya? Oke, sebenarnya lebih ke masyarakat adatnya. Cuman kalau misalkan ngomongin soal masyarakat adat kan tapi nggak bisa berjauhan dengan hukum adat ya Pak. Jadi waktu itu kenapa aku milih itu, jadi keresahan pribadi sih sama teman-teman dari BEM FHUNDIP. Apa keresahan gini Pak? Jadi kalau misalnya kita lihat soal masyarakat adat ya, utamanya ngomongin hukum adat juga, eksistensinya atau keberadaannya itu di Indonesia ini belum diakui Pak, secara kepastiannya belum ada. Jadi kalau misalkan ngomongin, kan ini kebetulan aku hukum ya Pak, kalau ngomongin soal, jadi ada teori dari Gustav Radburch yang bilang kalau misalkan Gustav Radburch siapa itu? Itu ahli, aku sih belajarnya itu dari hukum dan masyarakat.
itu jadi bilang kalau misalkan kita mau memenuhi cita-cita hukum yang jelas, itu harus ada 3, kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal masyarakat adat dan hukum adat, jelas kemanfaatan dan keadilan ini udah ada. Hukum adat, keadilan, dan kemanfaatan ini udah ada. Dirasakan langsung lah oleh masyarakat adat itu sendiri. Tapi kalau ngomongin soal kepastian hukumnya, itu belum ada. Hukum adat kan nggak diakuin ya secara tertulis gitu di hukum ini. Masih dalam RUU atau bagaimana? Kabarnya iya. Masih dalam RUU ya? Iya benar. Kalau RUU MHA itu masih dirancang dan sampai sekarang belum disahkan juga, Pak. Oke. Itu baru keresahan Geneva atau keresahan teman-teman yang lain? Keresahan teman-teman BM Founding Ada keresahan yang lain? Selain keresahan itu, terkait dengan hukum, kenapa ini harus diangkat dan teman-teman Fakultas Hukum tentunya atau masyarakat luas ini harus tahu, pemerintah juga harus aware. Iya, betul. Bagaimana? Mungkin bisa dijawab dari hari ini juga kita lihat banyak banget problematika yang ada di masyarakat adat. Contohnya kayak kalau misalkan ngomongin soal tanah, soal agraria, mereka kan sebenarnya nggak bersertifikat ya tanahnya. Banyak dari mereka nggak bersertifikat, tanah ulayat namanya, Pak. Sebenarnya kalau ngomongin sertifikat atau enggak, tapi kan kadang kalau misalnya kita lihat UPA, negara itu kan bisa make tanahnya itu untuk dalih kepentingan umum. Nah, di situ kayak terjadi bentrok gitu, Pak. Kadang tanah yang dimiliki masyarakat adat itu karena tidak berlegalitas iya, secara formal gitu ya. Jadinya misalnya negara atau perusahaan swasta itu mau ngambil tanah di sebuah daerah milik masyarakat adat. Nah, itu kan kadang jadi crashnya di situ, Pak. Kadang tuh banyak banget permasalahan yang ibaratnya dari tanah mereka gitu lah, jadi kesannya kayak rebutan gitu. Tapi masyarakat adat ini nggak kuat secara hukum, mereka juga nggak dapat perlindungan yang pasti kayak gitu. Mungkin itu kalau misalkan dari tanah ya. Terus kalau misalkan ngeliat ke yang lain, itu masyarakat adat ini kan kepercayaannya berbeda-beda ya, Pak. Mungkin ada yang kepercayaannya itu percaya sama nenek moyangnya, agama-agamanya, dan mungkin kepercayaan-kepercayaan lain gitu. Peninggalan dulu ya. Iya, sedangkan kalau misalkan di Indonesia kan seperti yang kita ketahui kan ada 6 agama yang diakui ya. Sekarang ada 6. Nah, itu kadang untuk dimasukin KTP, mereka itu jadi kesulitan karena mereka nggak termasuk dari agama yang sudah ditetapkan di Indonesia. Dia ada kesulitan ketika dimasukin di ketep itu ya. Iya. KTP ya. Iya, betul. Nah, kan itu impact-nya juga ke pemilu juga, nanti mereka hak suaranya itu nggak dihitung juga kayak gitu. Nah, kalau Geneva dan teman-teman ini kalau boleh tahu sudahkah pernah misalkan ya, mungkin bisa di-sharing mungkin melalui studi lapangan atau studi literatur yang lebih mendalam, bisa diceritakan akhirnya harus kondisi soal masyarakat adat yang ada gitu, atau mungkin barangkali sudah pernah studi banding dan lain sebagainya, bisa di-sharing? Oke, kalau misalkan literatur pasti ada ya. Saya pribadi itu awal-awal jadi ketua pelaksana ini kan acara yang serius juga ya, jadi harus jelas mau dibawa kemana, tujuannya apa, terus hasil yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas itu apa, itu harus jelas dulu. Nah, itu saya cari-cari sendiri sih, Pak. Nge-search sendiri tentang masyarakat adat, tentang RUU-nya kayak gimana. Terus juga dari teman-teman panitia lain itu juga membantu cari tahu. Terus sampai akhirnya kita satu suara, satu pandangan, kita sepakat untuk bawa ini ke jalan yang kayak gimana. Itu juga kami diperkuat dengan riset dengan dosen juga, Pak. Salah satunya kami juga pernah riset sama Pak Agung yang kemarin hadir. Di mana? Di Foundip tentunya. Riset tentang apa nih? Riset tentang masyarakat adat. Berkunjung atau? Sebenarnya kalau riset sama dosen itu kayak tukar pikiran aja sih, Pak. Hari ini apa yang menjadi pertanyaan kami tanya ke beliau, terus juga beliau nanti ngasih beberapa referensi kayak dari dosen kami juga, ada Bu Elvia, dosen pembimbing Pekan Progresif, dia juga menyatakan kalau hari ini ada masyarakat adat Samin sama Cigugur yang mungkin bisa diundang. Samin di Pantura ya? Iya, di sekitar. Kalau Cigugur di Jawa Barat? Iya, di Jawa Barat, di Kuningan, daerah Kuningan. Nah, itu kita juga dikasih tahu sedikit-sedikit. Jadi nantinya di seminar nasional itu juga kita akan menghadirkan langsung masyarakat adat dari Samin dan Cigugur. Hadir mereka? Iya, untuk memberikan semacam testimoni gitu lah, Pak. Untuk biasa. Realitasnya itu kayak gimana di sana gitu. Ya, luar biasa. Tapi keresahan-keresahan yang ditangkap teman-teman dari BEM FH Undip ini akhirnya melahirkan semacam tema untuk seminar atau konferensi yang kabarnya mengangkat
berjudul Rekonstruksi Hukum Nasional dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. Iya, betul. Harapan dari tema ini apa nih? Rekonstruksi hukum nasional terhadap hukum adat. Oke, berarti yang pertama harapan dari tema besar kami ya. Awalnya sih harapannya yang pasti tentunya yang tadi udah aku jelasin dari awal. Hari ini kita juga memerlukan sebuah peraturan yang holistik dan komprehensif juga tentunya buat masyarakat adat, buat melindungi mereka juga, untuk menjamin perlindungan mereka juga, keberadaan mereka juga kalau bisa diakui juga secara seutuhnya sama dengan kita juga. Kayak gitu sih Pak. Harapannya ada sebuah peraturan, ada sebuah peraturan di undang-undang yang emang terkhusus untuk masyarakat adat. Contohnya yang RUMHA itu gitu. Kira-kira nanti peserta dari konferensi ini siapa aja sih kalau boleh tahu? Oke, kalau misalnya ngomongin soal konferensi, ini kan kita juga hari ini berusaha mendapat pandangan dari berbagai daerah juga. Nah, alhamdulillahnya kebetulan tahun ini Pekan Progresif itu delegasi atau perwakilannya itu tersebar Pak dari Sabang sampai Merauke. Mahasiswa atau masyarakat adat? Mahasiswa Fakultas Hukum. Mahasiswa Jadi mereka yang memberikan Hukum suara. Seluruh Indonesia? Iya. Okay. Ada sekitar 15 tim nanti yang akan hadir di Semarang langsung. Kita ngumpulin mereka jadi satu. Itu kalau misalnya aku boleh sebutin daerahnya, boleh. Itu ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, NTB, Kalimantan Timur, dari Jogja juga. Terus pokoknya tersebar luas. Nah kebetulan tahun ini tuh nggak tersegmented di Pulau Jawa aja, tapi tersebar luas dari Sabang sampai Merauke gitu Pak. Jadi ini sebenarnya kegiatan rutin atau gimana? Kegiatan rutin, setiap tahun ada. Oke. Dan baru kali ini mengangkat soal tema ini? Iya benar. Oke. Jadi setiap tahun tema itu berbeda-beda. Setiap tahun temanya berbeda-beda. Responnya gimana acara ini dari sebelum-sebelumnya? Kalau misalnya aku boleh cerita sedikit ya, aku juga bangga jadi part dari panitia tahun lalu. Tahun lalu itu ngangkat tentang kekerasan seksual. Yang mana sebenarnya goals mereka salah satunya itu adalah menciptakan ruang aman kan tentunya pasti bagi wanita, terus juga lawan kekerasan seksual. Nah itu goalsnya mereka itu juga waktu itu disahkannya RUU TPKS yang sekarang udah sah juga jadi UU TPKS gitu. Mereka juga sampai berhasil audiensi ke DPR. Audiensi itu berarti kita datang ke sana, kita hari ini menjelaskan ada acara ini dan hasilnya itu seperti ini. Kami riset dan perdalam ternyata dari semua orang yang udah mengikuti acara ini itu sebuah kepastian hukum juga gitu. Nah itu diaudiensikan ke DPR juga Pak. Dan harapannya untuk yang konferensi ini juga sama dengan tahun lalu gitu ya? Iya, kalau bisa sih ada hasilnya juga, RUMHA bisa sah juga. Nah ini diselenggarakan di mana sih nanti lokasinya? Lokasinya itu tanggal 7 sampai tanggal 11 itu di Hotel Pandanaran Pak. Di Jalan Pandanaran ya? Iya, di dekat Simpang 5. Oke, berarti semua peserta dikumpul di situ. Tidak di universitas ya? Enggak. Oke. Terus ada nggak misalkan bocoran nih dari peserta, mungkin ada yang dari Papua atau dari luar Jawa gitu ya, yang masyarakat adatnya dalam tanda petik masih agak banyak dan kuat gitu. Kira-kira apa sih keresahan mereka kalau ditangkap? Pasti ada sih Pak. Menurut saya juga salah satu kelebihan Pekan Progresif ini ngangkat masyarakat adat, dan apalagi kan partisipannya kan udah, maksudnya yang minat itu dari berbagai daerah gitu ya, kayak dari Aceh, dari Papua, itu sudah kan koleng-kolengan belum? Udah. Di tempat gua kayak gini nih masyarakat adat gitu. Iya, ada. Gimana mungkin misalnya ada contohnya? Dari panitia kami sih Pak, kadang mereka tuh emang antusias banget ikutin, sampai kalau misalkan teman-teman dari Papua tuh bilangnya sampai nggak sabar banget gitu-gitu. Karena mungkin mereka mempunyai keresahan yang sama, terus pengen menyuarakan gitu Pak. Kan kita selama mahasiswa kan ibaratnya udah paham lah yang kayak gitu. Ya, jadi nanti acaranya dari tanggal 7 itu persiapannya. Semua delegasi udah kumpul. Konferensi mulai dari tanggal 8 November 2022, bulan depan. Kemudian untuk seminar tanggal 12. Ya. Untuk yang seminarnya ini boleh diikuti siapa saja? Siapa aja, boleh. Boleh daftar ke FH Undip? Boleh. Kalau mau ulik-ulik soal kegiatan ini di mana? Ada info di
mana di media? Ada di IG Pekan Progresif sih, bisa dilihat aja, itu lengkap semuanya dari rangkaian kegiatan kita dari hari pertama sampai hari terakhir, itu nanti bakal diumumin di situ gitu. Partisipannya, pembicaranya semua di situ lengkap. Ada cuplikan nanti masyarakat adat mana yang hadir? Ada dong tentunya. Disampaikan mungkin? Oke, mungkin kalau misalkan yang aku bisa kasih, pastinya nanti akan ada masyarakat adat. Namun target kita saat ini ngundang masyarakat adat itu yang tadi dari Cigugur sama Samin itu. Gitu sih. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini melihat pentingnya acara ini karena dengan bahasa lain masyarakat adat ini kadang ketika berbenturan dengan stakeholder ya, penguasa itu selalu dikalahkan atau bagaimana? Perlindungannya kurang gitu ya? Iya, betul. Nah, harapannya mereka bisa kasih pandangan langsung sih Pak, kira-kira yang terjadi saat ini yang mereka rasakan itu seperti apa gitu kan, itu bisa disampaikan langsung nanti. Ada dari DPR RI juga, kalau misalnya boleh sedikit spoiler ya, ada dari Kemendagri juga. Gitu. Acara ini pertama kali di Indonesia atau sebelumnya sudah ada? Acara apa? Pekan Progresif? Acara konferensi masyarakat adat, kemudian hal-hal kayak gini. Pasti udah ada sih Pak. Pernah? Cuman iya, tapi kan hari ini yang jadi beda kan cara kami kemasnya kayak gimana, dan outputnya atau hasil yang kita emang tuju itu kayak gimana, itu kan pasti beda-beda ya. Kayak aku kalau bisa kasih contoh, nanti tuh yang bakal diselenggarain di akhir bulan ini, itu ada Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Di mana? Di Papua. Oh. Jadi sebelum tapi acara itu beda ini, agenda. Beda agenda, iya. Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua. Iya, betul. Tapi diselenggarakan bukan oleh mahasiswa. Bukan, oleh itu masyarakat adat. Iya, betul. Oke. Berarti ada gaung yang barangkali sefrekuensi tapi iya. Ini ya, beda beda cara dikemasnya, beda tujuannya juga mungkin. Dan siapa yang mengemas. Nah, mungkin Geneva bisa menyampaikan apa sih kepada pemirsa IMTV dan YouTube IMTV di luar sana? Oke, aku mungkin mau nyampein ya hari ini keresahan-keresahan yang tadi aku udah paparin tentang masyarakat adat itu harapannya bisa dirasakan juga oleh semua masyarakat luas di Indonesia. Kita juga punya keresahan yang sama. Dalam Pekan Progresif ini harapannya bisa terjawab keresahan-keresahannya, bisa ditemukan juga solusi terbaiknya seperti apa. Aku berharap mungkin kalau misalnya untuk konferensi nasional itu kan, konferensi hukum itu kan yang bisa mengikuti itu perwakilan aja dan terbatas. Tapi bagi teman-teman di sini, bagi masyarakat luas di Indonesia, terkhususnya mungkin yang nanti tanggal 12 di Semarang itu bisa ikut seminar nasional. Karena gak bakal rugi kok Pak, banyak banget pasti bakal dapat insight-insight yang emang bermanfaat gitu. Iya. Mungkin itu aja sih. Narasumbernya juga keren-keren kan? Iya, kami mengusahakan yang terbaik lah. Ya, itu tadi untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah bisa incas atau ikut aja di acaranya Fakultas Hukum Undip terkait dengan konferensi hukum adat dan seminar hukum adat. Siapa tahu ada hal-hal positif dan tentunya selain buat diri kemudian lingkungan sekitar juga untuk bangsa kira-kira begitu ya. Harapannya betul. juga ini bisa diperhatikan menjadi sebuah produk legislasi gitu ya kira-kira. Iya, betul. Jadi hukum adat ini bisa menjadi perhatian baik bagi stakeholder yang ada di negeri ini. Begitu Geneva Meska? Iya, betul. Sementara itu dari Geneva ya? Iya. Mungkin cukup. Ada tambahan? Cukup? Udah cukup sih. Oke. Jadi jangan lupa datang dan terima kasih Geneva Meska atas waktunya dan kehadirannya di studio IMTV. Kita bisa sambung di lain kesempatan dengan tema yang berbeda karena banyak tema-tema hukum yang kira-kira bisa diangkat ini sebenarnya Geneva untuk edukasi ke masyarakat. Betul. Saya Agung Cahyono dan narasumber Geneva hari ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.